Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kedua adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Segenap. Kata sini, bukan separuh. Tuhan kata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maksudnya satu, bukan dua, bukan tiga, apalagi kalau empat. Haleluya. Kalau salah mengenal, maka salah menyembah. Tahu tak saudara, di dalam dunia ini tidak ada agama yang mengaku agama dia sesat. Semua mengaku agama dia adalah yang paling benar sekali. Amin. Kemungkinan juga dia kata membawa ke surga. Kemungkinan saja, kemungkinan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, jika kamu tidak dilahir dari air dan roh, kamu tidak boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir dari daging adalah daging, apa yang dilahir dari roh adalah daripada roh. Yohanes 3 dan ayat 5 mengatakan itu. Jadi jika kita dilahir dari air dan roh, kita pasti masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Di sini firman Tuhan mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana segenap kekuatan, bagaimana segenap hati, bagaimana kita dengan segenap jiwa, kalau kita tidak mengenal Allah kita yang benar. Amin. Mungkin batu pun orang kata Allah. Amin. Jangan-jangan kamu tengok saya, kamu kata pun aku pun Allah juga. Amin. Jangan-jangan kayu pun jadi Allah. Amin. Haleluya. Tapi betul kata demikian, mengasihi. Kalau kita sayang kayu, kita bawa balik kayu itu. Hidup sama dengan kayu itu. Karena kita sayang dia. Amin. Kalau kita anggap dia sebagai Allah kita. Mengasihi ini dikata sini dengan segenap, bukan separuh-separuh, dengan segenap kekuatan jiwa. Tadi kita menyembah Tuhan lagi dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Amin. Tidak boleh menyembah Tuhan dengan haleluya. Tengok belakang, tengok kiri, macam tidak ada perasaan. Amin. Kalau kau buat begitu dengan istri kamu, awas kamu. Kamu tidak ada perasaan dengan istri kamu atau suami kamu, macam mana? Nanti habis. Itu apa tuh, pinggan periuk semua terbang. Sebab tidak ada perasaan. Kita harus ada perasaan. Dikata firman Tuhan mengatakan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Bukan separuh-separuh. Kalau nak sayang orang jangan separuh-separuh. Itu pura-pura sayang. Amin. Hari ini haleluya, besok halelupa. Kan? Kalau dia dalil besok, wih dia ni. Kasih dia saja nih. Dia tak tahu marah saya. Kan, betul tak? Nah, waktu kita lagi marah, kita dah kasih itu sudah kurang. Waktu kita gembira, oh ada kasih. Waktu kita susah hati pun, kasih itu sudah kurang. Betul tak? Kadang-kadang kita gereja pun munyuk. Gitu brother? Jangan. Bro, kenapa muka kau gitu? Kamu tak tahu masalah aku lagi. Ada masalah. Muka dia munyuk, betul tak? Sebab daripada hati dia terpancar di wajah. Jika hati itu ada masalah, di wajah pun ada masalah. Amin. Jadi terpancar. Jadi dengan segenap hati, kalau kita memandang suatu masalah itu dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, habislah kita. Itu yang membuat muka kita macam tu, semua jatuh dan tidak ada gembira. Amin. Tapi jika kamu memandang masalah itu walaupun besar, tapi kamu buat-buat tak tahu, sebab kamu tahu Tuhan itu besar dari masalah itu. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya.
Ini saya katakan segenap jiwa, segenap hatimu, segenap kekuatanmu menyembah Tuhan. Kalau penyembahan tadi, segenap hati kita menyembah memuji Tuhan. Jangan pura-pura menyembah Tuhan. Kau balik di rumah, masuk di dalam bilikmu, menyembah Tuhan. Kalau kamu malu-malu menyembah Tuhan di sini. Amin. Ada orang yang malu menyembah Tuhan, betul tak? Nah, kalau berlutut pun nanti, jangan berlutut nanti. Apa kata orang nanti saya ini berdosa banyak. Kalau lagi-lagi kalau berlutut kan takut dijamah oleh pendeta. Nanti saya ketahuan banyak berdosa. Begitu saya dulu, saudara. Waktu saya nak bertobat, saya berpikir dalam hati pikiran saya saling menunduk. Kau jangan bertobat, kau tak malu kan? Kau tuh banyak dosa, tak layak bertobat. Jadi saya tengok dulu. Kalau tidak ada orang pergi depan, saya pun malu mau pergi depan. Betul tak? Betul, itu semua terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab dalam hati kita tidak ada yang kekuatan yang memberi kita kekuatan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan untuk dapat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Amin. Jadi seperti kita punya hati dan pikiran itu menuduh kita, jadi kita jadi pura-pura kepada Tuhan. Menyembah Tuhan, tapi pikiran kita dekat lotus lah, dekat mana-mana. Jangan-jangan hari ini pun kamu sudah berpikir, nanti sekejap lagi habis kebaktian ini mau pergi shopping kan. Tapi mari kita beri tumpuan kepada firman Tuhan sekejap saja, sebentar. Tak sampai 2 jam mungkin, amin. Hanya 1 jam. Dan ini makanan ini, betul-betul makanan yang padu, yang boleh memberi kesehatan kepada rohani kamu. Amin. Jasmani kamu nanti tunggu di luar sana, sekejap lagi kita makan. Haleluya. Tapi rohani kita perlu makan, saudara. Itu untuk nak makan pun kena ada kekuatan untuk makan. Kalau orang sakit jangan makan, betul tak? Tak boleh makan. Kau bagi macam mana sedap ayam pun kita akan makan. Waktu dia sehat dia akan makan. Jangan tunggu banyak masalah baru nak cari Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum masalah itu jadi besar, selesaikan dulu masalah itu. Haleluya. Mari kita melihat firman Tuhan. Kita melihat di Matius 8. Matius 8 dan ayat 24. Saya punya tulisan kecil sedikit, izinkan saya menggunakan saya punya phone. Terang sedikit. Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Wah, ini sebenarnya firman ini saya percaya setiap orang selalu sudah mendengar, betul tak? Selalu sudah. Ini famous ini, firman ini. Memang selalu orang mendengar firman Tuhan ini. Di Tuhan, tapi apa salahnya hari-hari kita mendengar firman Tuhan? Amin. Haleluya. Karena dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap jiwa. Itu sebabnya kalau kita mengasihi Tuhan, firman Dia 20 kali dibacakan pun 20 kali kita terima dengan semangat. Amin. Haleluya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Kamu yang kurang percaya. Kadang-kadang kita pun kurang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang, bukan selalu. Amin. Hari ini kamu percaya. Amin. Tapi ada masanya. Saudara-saudari, ada masanya seperti Tuhan tak nak tolong kamu. Waktu itu kamu lagi rasa Tuhan itu jauh.
Amin. Kamu rasa Tuhan itu tidur. Karena kenapa? Karena kamu rasa tidak ada pertolongan. Pada saat-saat kamu mengalami kesusahan, kesukaran, tidak seorang pun yang datang menolong kamu pada waktu itu. Amin. Dan kamu rasa memang Tuhan tidak wujud pada waktu itu. Amin. Haleluya. Tuhan. Cerita ini adalah mereka sedang dalam perahu, murid-muridnya. Amin. Dan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Murid-muridnya ada bersama dengan Yesus. Tahu tak saudara, yang bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kamu. Kita saja yang tinggalkan Yesus. Yesus tak pernah tinggalkan kamu. Senantiasa bersama dengan kamu. Amin. Tapi sama ada Yesus bangkit ataupun tidur di dalam kamu. Kalau Yesus tidur, haleluya, habislah. Jadi kita harus, kalau mengasihi Tuhan itu, apapun terjadi, Yesus hari ini, besok pun Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Amin. Karena kamu sayang Tuhan, maka kamu pegang firman-Nya, percaya kepada Dia. Kata firman Tuhan di sini, waktu masalah datang, badai itu datang, Yesus tidur. Dan apabila Yesus bangun, apa dia berkata? Dia kata, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Siapa gerangan kita di sini yang boleh meneduhkan danau, angin ribut di danau itu? Ada tak siapa-siapa? Maka kata kepada angin, hoi angin, diam! Tenanglah angin. Hanya orang yang menciptakan angin yang boleh meneduhkan angin tersebut. Hanya orang yang menciptakan air itu boleh berjalan di atas air. Amin. Kita bukan penciptanya. Amin. Karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya seorang yang daripada surga turun ke bumi, Dialah yang mampu membawa kamu ke surga. Kalau kau ikut aku, entah-entah saya bawa kamu pergi mana. Jadi mancing boleh lah, nyelembong. Haleluya. Tapi itu seronok juga mancing, betul lah. Nah, dapat ikan banyak kan. Tapi Tuhan suruh kamu mancing manusia. Suruh pergi mancing. Bentar tadi, kita bersekutu di rumah. Tapi kalau kita melihat para rasul dulu, Kisah Rasul 2, 41 sampai 47, mereka bertekun di dalam doa, dalam persekutuan. Amin. Itu mereka bangkitkan iman satu sama yang lain. Nah, selepas khotbah nanti, setiap minggu kamu pergi rumah jemaat, kamu bersekutu di sana, makan bersama-sama. Itu dia, itu yang mantap sekali. Amin. Haleluya. Bukan saja di gereja, tapi kamu habis gereja, kamu mesti selalu bersekutu. Amin. Lalu kopi-kopi, masalahnya kan. Hari ini saya belanja kamu, besok kamu belanja saya. Haleluya. Begitulah yang mereka lakukan supaya mereka tetap semangat. Amin. Dua-dua penting. Gembala penting, jemaat pun penting. Apa guna gembala? Seorang-seorang dekat sini mimbar, tapi jemaat kosong. Saya nak berkhutbah pada kursi. Hai kursi, bertobat kamu. Haleluya. Harus ada jemaat. Jadi sama-sama penting. Gembala menjaga jemaat. Domba. Jemaat pun menjaga gembala. Amin. Karena sama-sama penting. Haleluya. Di Tuhan. Bukan jemaat itu tidak penting. Paling penting. Kalau jemaat tak penting, kita tak penting, Tuhan tak perlu datang sebagai manusia dan korbankan di atas kayu salib. Amin. Masuk saja kita ke surga semua. Amin. Tanpa halangan. Tak perlu doa-doa dah. Kan? Kenapa kita berdoa hari ini? Sebab kamu tak nampak Tuhan. Coba kalau kau nampak Tuhan, mungkin kamu peluk Dia. Amin. Sebab kita tak nampak Tuhan, kita berdoa. Itulah satu hubungan kita kepada Tuhan. Tuhan ada di surga, Tuhan ada di dalam kamu. Tapi kamu yang kurang yakin, kurang percaya yang Tuhan ada di dalam kamu. Amin. Sebab itu kamu buat Yesus tidur dalam hidup kamu. Amin. Karena kadang-kadang kita kurang percaya kepada Tuhan.
Contoh kita berdoa, Tuhan, hari ini Tuhan aku ada masalah Tuhan. Bolehkah Tuhan menolong aku? Besok saya nak Tuhan. Tengok besok tidak dapat, kan? Tapi kemudian Tuhan ini last minute, baru dia buka jalan. Perasaan Tuhan kita, saya banyak kali dalam kesesakan, last minute dia buka jalan. Yang nak mati dah, yang iman pun nak cabut dah. Ada kawan saya seorang, dia sudah balik Sabah. Waktu dia kena penyakit dia luar biasa, saudara, tak boleh tidur sampai pagi. Seluruh badan, tak tahu apa penyakit itu, kembang-kembang sampai di kaki, sampai di kepala, tak boleh tidur. Dan dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Berbulan-bulan dia berdoa, saudara. Namun penyakit itu masih ada, saudara. Dia sembuh-sembuh, katal lagi, berdoa lagi, berpuasa lagi, baca firman, tapi tak sembuh juga, saudara. Bayangkan berbulan-bulan, bertahun, saudara. Sekejap sakit itu dia reda sikit, datang balik. Reda sikit, datang balik. Reda sikit, datang balik. Bayang, boleh tak kamu percaya Tuhan ada? Kalau begitu, kan? Macam tidak Tuhan, betul tak? Berdoa. Kata firman Tuhan, letak di tangan, orang buta pun boleh melihat. Orang lumpuh berjalan. Orang mati, malahan orang mati pun bangkit dari kubur, kan? Ini sebulan 2 bulan tak sembuh-sembuh. Tapi satu hari dia sudah putus asa. Kata, saya tak mau berdoa lagi. Merajuk dah. Tak mau berdoa lagi. Tak mau puasa lagi. Hari itu last dah. Dia tak mau dah. Dia sudah letih nak berdoa, sudah letih nak berpuasa, baca firman Tuhan pun sudah letih, tapi doanya tidak didengar Tuhan. Tahu tak, pada malam itu penyakitnya hilang malam itu. Tengok, ini pura-pura saya ni, nanti besok dia datang juga. Datang juga nih. Pernah tak saudara, waktu saudara berdoa, kamu tidak dengar Tuhan, kamu pun sudah merajuk dengan Tuhan. Ini tak didengar, sampai bila-bila Tuhan tak dengar. Dia dah merajuk betul. Dia kata, wah sembuh nih, besok kan datang balik. Tapi besok dia tengok, tak datang balik. Dia makan segala pelacan, segala apa. Pam-pam itu, saudara. Jadi, lusa tu dia tengok, dia dah sudah yang kembang-kembang tu, kata-kata saya dah sudah. Dia tengok 1 minggu, tidak datang kembali. 2 minggu, tidak datang kembali. 1 bulan, tidak datang kembali. Dan dia mulai bersujud, Tuhan, terima kasih Tuhan. Baru dia bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saya teringat Ayub. Itu Ayub punya iman betul-betul power, kan? Betul-betul power, dia punya iman. Saya pun tidak boleh sanggup begitu, tapi Ayub boleh tahan. Jadi setiap kita ini, Tuhan tak taruh yang lebih kekuatan kamu. Ngam-ngam punya iman. Amin. Kawan situ bila dia disembuh, setahun kemudian, selepas dia disembuh total, dia bersaksi. Itu saya kata, Tuhan ini last minute. Kadang-kadang dia mendengar doa kamu. Kalau dia dengar sekarang, nanti kamu jadi manja, iman kamu tak meningkat. Tuhan nak tingkatkan iman kamu. Tuhan nak kamu memandang dia serius, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, bukan separuh-separuh. Amin. Dengan segenap hati, kamu harus taat kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan lagi ditembak tajam, padu, terimalah itu. Amin. Amin. Tuhan pakai gembala untuk memberikan makanan, roti dari surga, bukan calang-calang, bukan roti dari dunia ini. Kalau kamu minum air dari dunia ini, kamu akan haus lagi. Tapi firman Tuhan yang kamu mendengar hari ini, dia akan mengalir dalam hati kamu, dan itu akan mengalir keluar kepada orang lain. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Karena Tuhan hendak meningkatkan iman kamu. Bukan hanya sebesar biji sesawi. Kan biji dia kecil, tapi bila dia tumbuh, dia akan jadi satu pokok yang besar. Burung-burung pun boleh duduk di atas pokok tersebut. Amin. Daripada iman yang kecil. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu tidak melihat. Amin. Tapi akan dibuktikan nanti apabila kamu mentaati firman Tuhan. Amin. Di Tuhan. Jadi ada dua di sini. Masih di perahu, Yesus tidur. Ada lagi satu kali waktu Petrus berjalan di atas air. Mari kita tengok firman Tuhan itu di Lukas 8. Matius 14. Matius 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Sekali lagi dalam perahu tadi Yesus tidur, sama seperti ini, kita kurang percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Petrus ini mula-mula dia yakin karena dia pandang Yesus, dia boleh jalan di atas air. Bayangkan berjalan di atas air, oh itu luar biasa. Saya pun kira-kira mau jalan di atas air juga. Amin. Hari itu Yesus ada di atas air, berjalan di atas air, dan Petrus memandang dia. Dan Petrus kata, dia pun nak jalan di atas air. "Jika engkau itu Tuhan, benarkan saya berjalan di atas air." Dia pun berjalan. Pandangan dia masih tertumpu kepada Yesus, dia boleh berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba angin ribut datang, melanda, suasana melanda. Petrus pun melihat suasana, dia sudah jadi takut karena gelombang air tersebut mungkin hendak menenggelami dia. Dia lupa bahwa Yesus ada di tempat itu bersama-sama dengan dia. Kita pun kadang-kadang lupa Yesus ada bersama dengan kita. Waktu kita dilanda gelombang, amin. Mungkin gelombang itu bahaya sekali, saudara. Tidak tahu pencobaan apa yang kamu alami hari ini, semalam, mungkin hari itu, saya tidak tahu. Amin. Tapi Yesus tahu semuanya. Dia ada bersama-sama dengan kamu, dari gelombang itu, dari pencobaan itu. Dia ada bersama dengan kamu. Amin. Jadi waktu Petrus lagi masih tenggelam lagi, satu rahasia di sini. Dia berteriak kepada Tuhan. Amin. Berseru kepada Tuhan. Barang siapa kita ada masalah di sini, jangan berteriak kepada saudara-saudara kamu di luar. Amin. Kalau kamu marah, kamu jangan teriak dengan saudara kamu sebelah. Kadang-kadang kita menyumpahi orang yang kita geram, benci, kan?
Tapi kita tidak berteriak kepada Tuhan, katakan, Tuhan ampunilah mereka. Itu yang Yesus lakukan. Waktu dia ditampar dan dianiaya, apa Yesus katakan? Ampunilah mereka Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi kita tidak mampu mengatakan demikian. Amin. Yang mampu kita lakukan, kurang ajar kamu. Kamu kan perkataan yang kesat kadang-kadang kita keluarkan daripada mulut kita tanpa kita sadar bahwa Yesus ada di sana. Dalam gelombang itu, dalam masalah kamu itu, Yesus ada di sana. Amin. Haleluya. Kamu lupa bahwa Yesus ada di tempat kamu berada. Kita lupa semuanya karena dengan marah kita, dengan geram kita itu, kita lupa sudah Tuhan. Hari lupa sudah. Kalau hari Minggu tuh melompat-lompat kita kan. Tapi awas saudara, kalau keluar saja di pintu ini, iblis sudah tunggu di sana. Jaga, dia kata, jaga kau. Mana kau punya api? Tunggu. Nah, disiram. Api yang ada pada kamu tuh cepat disiram. Amin. Di sini kamu gembira, tiba-tiba kau keluar tidak gembira sudah. Masalah datang sudah, kan? Iblis ini, kamu saja tidur, iblis tak tidur 24 jam. Kata firman Tuhan, dia mengelilingi dunia. Melihat Ayub, mengelilingi. Dari mana kau? Aku mengelilingi dunia. Bayangkan, dia mengelilingi dunia ini. Bayang dia mencoba Yesus. Dia nak rasuah Yesus. Dia nak coba bagi rasuah Tuhan. Kalau kau sujud menyembah aku akan berikan semua. Wah, dunia ini kemewahan, kan? Mamun, keuangan tuh, kan? Kekayaan. Tak perlu jadi kaya. Jadi kaya dalam hati, oke. Kan? Tapi Tuhan juga akan memberikan kamu berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Ya, beri kemuliaan kepada Tuhan. Jika kamu benar-benar tahu tentang iman itu, kamu tidak akan tenggelam dalam iman kamu. Kita semua akan tenggelam sedikit. Karena kita manusia, masih manusia. Betul tak? Siapa yang tidak pandai marah tuh? Saya pun tidak tahu lah, saya mau belajar daripada dia. Itu luar biasa orang tuh, kalau orang tampar lagi. Haleluya. Ditunggu penuh, haleluya. Ampuni kamu. Puji Tuhan. Di ludah pun, oh dia sayang lagi. Saya pikir saudara, baru orang kata, baru sedikit perkataan orang tuh kamu sudah ambil hati merajukan. Menyumpah-nyumpah sudah di belakang. Hilang Yesus. Kau Pak Yesus tidur. Haleluya. Itulah yang Yesus lakukan dalam bumi ini. Dia kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Dia kalahkan. Ditampar lagi tidak membalas. Apa-apa yang dia tersiksa dia tidak membalas apapun. Coba kalau kita. Jangan kamulah, saya lah. Amin. Sebagai manusia, tetap iman itu tenggelam sedikit. Iman tetap digoncang. Amin. Kita semua akan digoncang iman kita. Tapi iman itu harus bangkit. Menyerukan nama Tuhan. Amin. Pandang balik Yesus. Jangan pandang gelombang itu. Jangan pandang ke sini, ke kiri, ke kanan, ke belakang. Amin. Kalau istri marah, katakan kepada dia, dalam nama Yesus diam. Amen. Boleh begitu nanti. Puji Tuhan, amin. Amen. Coba kau katakan dengan suami kau, kalau nama Yesus diam kau. Jangan-jangan suami nanti naik tanduk lagi. Haleluya. Kita mesti tahu dalam keluarga kita, dia seperti pasukan bola sepak. Kita tahu gelecek. Sebab anak-anak ini, perangai mereka macam-macam. A, B, C, D, E, E, F. Yang A ini perangai dia lain. B ini perangai dia lain.
Yang E ini kalau lebih sedikit, yang B merajuk. Cemburu, betul ha? Dia perangai dan lain-lain, ada sensitif dan sebagainya. Amin. Hari kita mesti pandai gelecek. Oh, yang ini kita kena tahu, yang ini lain, yang ini lain. Budaya kita adalah budaya apostolik, jangan lupa. Kita punya budaya adalah kerasulan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, siapa yang akan belajar PI itu dia akan bersemangat tuh. Gituan. Jadi budaya kita apostolik, kita mesti terapkan dalam hati kita. Kita ini anak Tuhan, sama seperti para rasul. Jadi kehidupan kita seperti para rasul. Amin. Kita mesti harus bangkit walaupun datang tenggelam macam Petrus. Pandang balik Yesus, jangan pandang masalah itu. Amin. Singkirkan semua yang tidak ngam dalam hati kamu. Kamu mesti berkuasa atas hati kamu. Amin. Jangan dikuasai oleh di luar daripada hati kamu. Maksud saya, kalau suami kamu lagi yang marah-marah, kamu mesti berkuasa atas hati kamu. Kalau istri kamu lagi marah-marah, saya harus berkuasa untuk istri saya. Amin. Nah, ini memang kehidupan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nanti balik rumah, istri tak ngamni, nah ini tak sedap lah masakan kamu hari ini. Dia punya belacan kurang. Dia mau sedap. Istri suami pun sama, dia ada komplain sedikit kan, tak banyak lah sedikit. Mari kata kamu punya masakan hari ini kurang sedap. Oh ya abang ini kalau orang lain masak kamu puji. Jadi kita harus pandai menjaga hati. Amin. Amen. Walaupun tak sedap, katakan, wah tahan enggak, sedap. jangan terlalu cek, sikit-sikit bolehlah. Haleluya. Jadi kita sama-sama, kita pandai ya. Yang laki pun pandai, yang perempuan mesti kena pandai. Jadi sama-sama lah kita menjaga hati. Amin. Hati itu penting. Begitu juga kita menjaga hati kita pada Tuhan. Itu segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa. Itu timbul dari hati. Amin. Pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Jadi timbul dalam hati kamu kepercayaan kamu. Haleluya. Itu sangat penting. Jadi apa yang kita lakukan di gereja ini, dia akan keluar juga di luar sana. Berkat perhati kita. Kita mungkin banyak kali kita gagal. Jangan takut, jangan risau. Kita hanya manusia biasa, tidak lebih dari itu. Amin. Tapi yang lebih itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Bila kau pandang dia, sudah jadi lain. Bila kau pandang bawah, kau pun turun. Pandang Yesus, kau pun bangkit. Muka pun bersinar. Amin. Kau pandang masalah, Yesus jadi kecil. Masalah jadi besar. Simpel saja, senang. Kau pandang masalah, lagi lama kau pandang, lagi lama kamu jatuh dalam percobaan itu. Amen. Tapi kalau kau pandang Yesus, lama-lama kau pandang dia, kamu lagi diurapi. Lepas itu kamu mengalir. Kau pergi rumah saudara kamu khutbah orang pun ada urapan. Amin. Saya nak cerita sedikit pengalaman pelayanan. Saya pergi di tempat, nama dia di Kelantan, Posgop nama kampung itu. Dan di Posgop ini dia sangat jauh saudara. Pertama kali dalam pengalaman saya masuk ke kampung orang asli Temia, nama kampung itu Posgop. Tapi Posgop itu nama tempat lah. Ada lagi kampung-kampung di tempat itu banyak. Itu dia punya macam ibu lah Posgop itu. Tapi kampung dia banyak. Di situ saya pergi sampai di kampung itu. Kalau tak hujan 5 jam perjalanan. Masa saya datang tu smart. Selepas naik Hilux tu sampai di kampung habis lumpur semua. Nasib baik saya ada buat tu kasut kasut kontrak tu kan. Kasut bot tu. Masih pakai itu, selamat saya. Habis kita lumpur. Pergi 5 jam, balik 6 jam. Kamu tahu kenapa 6 jam? Sebab masa kami balik tu dia hujan renyai-renyai. Jadi jalan basah tak boleh kan. Berapa kali sangkut Hilux, terpaksa kami cari pokok, sangkut pokok, tarik Hilux keluar. Dia punya macam pergi sekali tak nak pergi lagi. Dia punya cabaran luar biasa.
Tapi apabila saya melihat di situ, hati saya terharu. Kenapa terharu? Karena orang-orang di sana perlu Yesus. Amin. Perlu sangat Yesus. Karena ramai jiwa di sana. Mereka punya kehidupan. Mereka ada tradisi yang macam tradisi yang lama lah, ikut nenek moyang punya. Kalau orang mati di kampung itu, mereka akan pindah di sebelah bukit, ataupun tak jauh daripada situ. Jadi kampung mereka tuh cantik-cantik, rumah cantik, tapi tak ada orang, tak ada penduduk. Saya tengok, oh iya, sayang. Terus timbul visi dekat kepala, kalau ada gereja di sini cantik. Okay. Saya masuk di satu rumah driver yang kita sewa tuh. Kita sewa satu perjalanan 700 ringgit. Tapi waktu balik itu dia kasih kurang 400, sebab saya sudah penat cangkul. Kita jadi tukang cangkul, tukang scoop. Oh, terus kami sudah penat balik itu, memang penat. Kami naik itu Hilux yang pick up tuh. Tapi dia punya memang pemandu, dia memang mantap lah. Saya rasa macam kecil saja. Jalan dia sangat teruk. Jembatan pun jembatan kayu. Bayangkan jembatan kayu. Kami satu kali tengok kurang kayu. Cari kayu dulu, si tampal jembatan itu. Oh, bahaya. Tapi apa yang saya bersyukur di tempat itu adalah kita dapat ibadah malam itu dengan luar biasa. Mereka dijamah oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan misi kita seterusnya adalah tahun depan kita minta jemaat semua berdoa supaya Tuhan membuka jalan. Mana tahu kita dapat satu helak lagi senang lah kan. Apa ya sewa mahal-mahal begitu. Memang mahal lah sebab itu orang di sana susah, sebab mereka tak boleh nabur apa-apa. Kalau mereka tanam apapun, mereka tanam sayur lah contoh. Tapi untuk nak hantar pergi pekan 700 nak sewa. Macam mana nak menjaga begitu? Untung 500 bayar helak 700. Itu sebab saya kata memang mereka susah. Saya punya hati tidak tahu lah cakap apa kan. Sedih sekali tengok kehidupan mereka. Itulah kita berdoa supaya kerajaan Malaysia ini akan membantu orang-orang di sana. Buat jalan saja sudah cukup. Tak perlu bagi bantuan. Buat jalan itu sampai di sana, itu sudah mantap, saudara. Amin. Haleluya. Tapi kita hari ini, saudara, biarlah kita hari ini teruskan melayani Tuhan di tempat ini, di mana kamu mendapat firman Tuhan, disitulah kamu beribadah. Kuatkan iman kamu, memandang kepada Yesus. Jangan kamu jatuh dalam pencobaan itu. Kamu harus menang dalam pencobaan itu. Amin. Tak perlu cerita saya masalah kamu, Tuhan sudah tahu. Amin. Saya pun malu mau cerita masalah saya dengan orang lain, betul tak saudara? Tapi Tuhan tahu saudara. Apa yang kita alami, apa yang kita perlukan, apa yang kekurangan daripada kita, Tuhan semua tahu. Nah, cuma kadang-kadang kita perasaan yang Tuhan macam buat-buat tak tahu, kan? Karena mungkin ada sebab-sebab tertentu yang perlu kita perbaiki untuk hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau mendorong kita semua, termasuk saya sendiri, untuk tahun ini bangkit dalam kerajaan Tuhan. Amin. Bangkit dalam kerajaan Tuhan. Seperti mana Petrus tadi mau tenggelam sudah, tapi apabila dia memandang Yesus, tarik tangan dia. Amin. Haleluya. Dan dia berjalan atas air kembali. Saya bagi contoh, air itu adalah lambang kesusahan kamu untuk berjalan bersama dengan Yesus Kristus. Kau pandang bawah, kau tenggelam. Pandang Yesus, kau boleh jalan atas masalah itu. Haleluya. Amin. Saya percaya kamu semua di sini, hari ini kamu ada masalah, pandang Yesus. Kau jangan pandang saya lama-lama. Pandang saya, sudah saya kata tadi, saya hanya boleh bawa kau pergi pancing saya. Tapi kalau kau pandang Yesus, dia akan membawa kamu pergi menjala manusia. Sama seperti Petrus. Amin. Sama-sama penting saudara. Saya tidak lebih penting daripada kamu. Amin. Dan kita saling bekerja sama.
baru kamu hati gembira. Amin. Kamu mau gak kalau hari-hari saya marah kamu? Nah, mau juga. Istri saya juga tahan kalau hari-hari marah. Kalau saya bagi dia gembira selalu. Istri saya suka yang lain, saya suka yang lain. Amin. Yesus pun dia ada kesukaan dia untuk kita. Dia ada berkat untuk kita. Tapi kita kurang percaya. Kita tidak menunggu berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Dia ada untuk kita. Jalanku bukan jalanmu, kata firman Tuhan. Amin. Jalan kita pam-pam, nah kadang-kadang bengkok sini, bengkok sana. Menyimpang sekejap aja lah. Tak lama, sekejap ya. Tapi menyimpang juga. Amin. Kalau tak menyimpang dalam perkataan, menyimpang dalam perbuatan. Gitu, kan? Istri saya kata, jangan pergi main bola hari ini. Tapi saya pergi juga. Oh, hati dia panas bila balik itu. Sukan itu baik. Amin. Tapi kalau sukan pun sudah menghalang kita dalam pelayanan, itulah yang kurang baik. Masih baik ada penolong. Amin. Itu kan. Ada baiknya ada penolong kita. Amin. Tapi saya anggap itu penolong nomor 3. Penolong yang nomor 1 adalah Yesus Kristus. Amin. Saya nomor 2. Ini nomor 3. Istri saya. Amin. Tapi kadang-kadang kita tidak mau penolong yang nomor 1 itu. Amin. Yang nomor 2 pun kita tidak mau, apalagi yang nomor 1. Kan? Terus kita marah. Tapi saya nak kita hari ini mendorong iman kita memandang kepada Yesus. Amin. Pandang Yesus, baru pandang istri kau. Oh. Kalau tidak nanti kamu marah lagi. Kan? Istri marah, suami pun marah. Kalau kita pandang Yesus, kok kita sama-sama boleh berpegang tangan, kita menyembah memuji Tuhan. Amin. Kita kembali kepada Tuhan. Suami dan istri itu harus berpegang tangan. Amen. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau kamu malu di sini, dapat di rumah. Amin. Ada yang malu pegang istri atau suami dia di tempat ibadah, segan-segan. Kalau dulu tuh, rapat-rapat. Oh, Begini lagi. Saya mau kamu sayang Tuhan sama seperti kau sayang istri kau mula-mula dulu. Amin. Mulut ada bau pun kata wangi. Haleluya. Kan masih lagi berjauhan lagi, oh rindu. Telepon hari-hari. Handphone pun simpan dekat telinga. Takut nanti tak dengar kan. Tapi bila sudah bersama-sama, sudah jadi lain pula. Saya nak beritahu kamu saudara. Ini pengalaman saya dan kamu juga ada pengalaman. Amin. Masa kita seorang memang ada masalah, tapi kurang masalah. Amin. Jangan marah saudara. Kita belajar sama-sama. Tapi bila kita dah kawin saudara, itulah permulaan masalahmu dan saya. Beri Tuhan. Tapi di antara masalah itu ada Yesus yang menyelesaikannya. Jadi kamu dan saya hari ini masih boleh gembira dan bersuka cita. Amin. Ada yang bersedih lagi hari ini? Kalau dengar khotbah ini, gembiralah kamu. Jangan kau sedih-sedih lagi. Amin. Haleluya. Karena Yesus, kau pandang Yesus. Kalau suamimu jadi harimau, pandang Yesus. Kalau istrimu jadi harimau, pandang Yesus. Haleluya. Nanti dua-dua boleh gembira. Tapi pergi gereja pun gembira sudah. Ini mau pergi gereja nih pagi-pagi sudah bergaduh. Buatan nasi lemak pun bukan buatan apa pun. Abang tak beli nasi lemak, contoh begitu kan. Nah, marah sudah. Nah, kita tak perlu sensitif, kita perlu sensitif dengan Tuhan. Amin. Belajar sensitif dengan Tuhan. Kita marah, kata oh Tuhan tak marah, saya pun tidak mau marah lah. Nah, kita ingat begitu sudah cukup. Jadi kita boleh mendatangkan damai. Bila kita mengundang, bila kita mendatangkan ketidakdamaian dalam hati, itu akan jadi, serta merta akan jadi. Dia ganggu emosi kita, amin. Tapi bila kita
mendatangkan damai dalam hati kita, itu serta-merta terjadi. Yesus akan mendamaikan kamu. Kalau tidak serta-merta, Petrus akan tenggelam terus. Amin. Tapi itu dia pandang Yesus. Tapi itu hari ini saya menggalakkan kamu dan saya memandang Yesus, jatuh cinta pada Yesus, membaca firman-Nya, berdoa, bersama-sama berdoa, angkat tangan kepada Yesus. Karena itu adalah imanmu dari bumi ini nanti sampai ke surga. Amin. Saya percaya ada dua yang tidak akan binasa dekat bumi ini, akan bawa di surga. Menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau orang lain tidak menyembah Tuhan, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi kamu dan saya yang pernah menikmati hadirat Tuhan, menyembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan kita terpengaruh dengan orang yang tidak memuji, tidak menyembah Tuhan. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kamu harus jadi pengaruh untuk mereka. Amin. Kamu ingat orang buta. Orang buta pun boleh menyembah Tuhan. Apalagi kita orang yang melihat. Amin. Kalau kau tidak boleh bersujud menyembah Tuhan, kamu sama seperti mengalahi orang buta tersebut. Amin. Jadi kita semua ini sehat, tubuh badan, kaki ada, tangan ada, gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Jangan pura-pura menyembah. Kamu rugi, saudara. Kamu rugi, saudara. Amin. Jangan pura-pura, jangan takut, jangan malu dengan kiri kanan kamu. Di surga mana ada malu-malu dah. Tidak sudah malu-malu. Amin. Kita semua di sana, saya rasa gembira sudah kita di sana kan. Nah, tak gembira itu sebab kita masih ada di sini hari ini. Kita sedang menghadapi masalah. Nah, kita sedang berjalan nak pergi surga nih. Tak lama lagi. Hari ini kau lihat aku, mungkin besok lusa saya sudah tidak ada lagi. Saya ingat firman Tuhan, ya Pastor Clement ya mengatakan, selalu dikata, hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Amin. Haleluya. Tuhan. Tapi ada lagi orang takut mati. Kenapa? Takut nanti ada dosa lagi. Siapa berani mati? Saya pun takut mati. Selama kita hidup, kita mendorong satu sama yang lain supaya kita yakini Yesus dalam hidup kita. Kita bangkit dalam kemuliaan Tuhan hari ini bersama-sama. Amin. Sama-sama dengan gembala kita bersuka cita. Walaupun gembala kita itu mungkin firman-Nya tajam, terima saja saudara, jangan takut saudara. Amin. Haleluya. Biar kasih kamu memancar pada gembala kamu. Amin. Kalau ada kesilapan kamu boleh bagi cadangan. Kalau saya seperti jemaat itu seperti saudara saya, seperti ibu saya. Amin. Saya katakan kepada mereka, kalau kamu nampak saya ada kesalahan, tegurlah saya. Saya pun hanya manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat terbang, manusia takut. Saya hanya manusia biasa. Saya boleh silap pada satu waktu. Amin. Karena saya pun mau memandang kepada Yesus. Dan kadang-kadang saya terpesong dari Yesus. Amin. Kenapa? Karena terlampau memandang kiri dan kanan, macam Petrus. Kan? Petrus saja orang yang diberi kunci kerajaan surga kan? Dia saja boleh silap, boleh menyangkal Yesus lagi 3 kali. Berapa kali menyangkal Yesus di sini? Berkali-kali. Tuhan, ada seorang bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus diampuni dosa kami? 77 kali 7 dikatakan. Nah, jadi itu sebab saya tanya, berapa kali kita berdosa? Berapa kali kita sudah buat silap? Hari-hari mungkin kita buat silap. Amin. Sebab itu hari-hari kita bertobat kepada Tuhan. Memberikan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah saya. Saya ini kuat marah Tuhan, tapi hari ini berilah saya kesabaran Tuhan. Saya geram Tuhan, tapi beri kesabaran Tuhan. Beri kesabaran. Kesabaran. Berdoa kepada Tuhan, beri kesabaran. Amin. Dan Tuhan akan memberikan kamu kesabaran yang memberkati kamu. Amin. Seperti mana Tuhan memberkati umat-umat yang lain yang hidupnya dalam kebenaran, kamu pun akan diberkati. Kalau saya nak bersaksi tentang berkat ini tak habis-habis lah. Nah, jadi nanti kita sampai besok pagi. Hari ini saya nak mendorong kamu dan saya
supaya kita memandang Yesus dalam hidup kita. That's right. Amen. Kalau kita tidak setia, Hmm. itu urusan kita. Tapi ingat, Tuhan tetap setia. Amen. Itu yang penting Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan.